Pemerintah Israel harus dihadapkan dengan situasi pelik di negeri mereka sendiri. Mereka terkena karma akibat keputusan kontroversial yang dibuat oleh Benjamin Netanyahu. Akibatnya, perang saudara diprediksi nggak bakal terhindarkan dalam beberapa waktu ke depan. Salah satu penyebab yakni dipecatnya Ronen Bar secara sepihak dari kursi Dewan Keamanan. Selain itu, para tentara juga terus bersitegang karena dipaksa berperang di Gaza tanpa ada tujuan yang jelas. Cetak Gol coba merangkum kekacauan Israel sebagai berikut. Ancaman perang saudara akibat keputusan ngawur. Israel kembali didera berbagai kekacauan usai menzolimi warga Palestina. Bagaimana tidak, negeri Zionis ini tiba-tiba terancam hancur lebur karena perang saudara. Diketahui rezim Benjamin Netanyahu sedang bergulat dengan pergolakan internal. Pasalnya, sejumlah tokoh di dalam pemerintahan Israel gak satu suara dalam menyerang Timur Tengah. Ditambah lagi situasi mencekam terjadi di Yerusalem akibat bentrok antara rakyat dan kepolisian Israel. Alhasil keadaan negeri Zionis makin kacau balau akibat insiden tersebut. Usut punya usut, aksi ini dilakukan karena rakyat yang jenuh dengan sikap Netanyahu. Politisi 77 tahun ini dianggap semena-mena dan gak peduli dengan warga Israel. Pasalnya, warga Israel muak dengan keputusan Benjamin Netanyahu yang terus mencari ulah di Timur Tengah. Padahal Netanyahu dituntut bertanggung jawab untuk memulangkan tawanan Israel dari Gaza. Belum lagi politisi berdarah Polandia ini membuat internal pemerintah Israel semakin rapuh. Sebut saja keputusannya memecat Ronen Bar dari kursi kepemimpinan Dewan Keamanan dalam negeri Israel. Berbagai kekacauan ini membuat warga Israel berani menentang Netanyahu. Mereka bahkan berani membuat perang saudara pecah di negeri Zionis. Buktinya, Ofer Kasif menyebut rakyat siap angkat senjata melawan rezim Netanyahu. Menurut Kasif, politikus kelahiran Yerusalem tersebut perlahan berubah menjadi seorang diktator. Pemerintahan Netanyahu tak ubahnya seperti rezim diktator fasis. Saya pikir kami berada di ambang perang saudara, ucap anggota parlemen Israel tersebut. Enggak heran situasi ini membuat keadaan di Israel semakin mencekam. Puluhan tentara mulai berani menentang serangan ke Gaza. Pemerintah Israel semakin kacau akibat munculnya friksi internal di kalangan militer. Buktinya, ratusan perwira dan prajurit telah melayangkan surat protes kepada Kepala Militer Eyal Zamir. Usut punya usut, mereka nggak terima karena dipaksa menyerbu jalur Gaza tanpa tujuan yang jelas. Bahkan seorang tentara membocorkan kedok pemerintah melalui surat kabar Haaretz. Kami memaksa warga Palestina untuk bertindak sebagai tameng manusia. Prosedur ini adalah kejahatan, bahkan tentara sekarang mengakuinya, dan itu terjadi setiap hari. Ungkap prajurit yang tidak disebutkan namanya tersebut. Perpecahan ini semakin terbukti dengan mundurnya sejumlah panglima perang Israel. Salah satunya ialah Kepala Staf IDF, yakni Legend Herzi Halevi. Selain itu, sejumlah panglima angkatan udara dan laut juga dikabarkan bakal menyusul. Pasalnya, mereka merasa gagal mencegah serangan para pejuang Palestina. Namun, pertobatan tentang negeri susu ini justru dijegal Benjamin Netanyahu. Sebagian dari mereka takut menentang karena diancam pemerintah Israel. Bagaimana tidak, otoritas negara mayoritas Yahudi ini malah memperpanjang durasi wajib militer selama 4 bulan. Bahkan masa bakti tentara cadangan juga dinaikkan 3 kali lipat. Seorang penulis bernama Semi Peretz bahkan menyebut pemerintah hanya memperalat para prajurit. Menurutnya, mereka wajib memenuhi perintah atasan tanpa peduli segala risiko malah bahaya. Ketegangan ini semakin memuncak setelah Daniel Hagari dipecat secara sepihak oleh pemerintah. Kabarnya, posisi juru bicara IDF ini dianggap melemah dalam beberapa waktu terakhir. Padahal pemecatan Hagari merupakan kedok dalam perselisihan politik. Dirinya dikambing hitamkan atas konflik yang terjadi antara Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yisrael Katz. Pengen fashion kamu kekinian? Cobain deh satu set setelan outfit cowok yang dijamin bikin penampilan kamu percaya diri. Cek linknya di bawah ini. Ribuan orang mendemo Benjamin Netanyahu.
Israel juga dihadapkan dengan gelombang massa yang marah kepada Benyamin Netanyahu. Sosok politisi 77 tahun ini dianggap kena karmanya akibat menzolimi rakyat Palestina. Buktinya ribuan warga turun ke jalan dan menuntut pertanggungjawaban Netanyahu. Perdana Menteri Negeri Zionis ini dikecam habis-habisan karena mengancam keselamatan sandera Israel. Bukannya mendengarkan rakyatnya, Netanyahu justru semakin gila-gilaan menyerang Gaza. Pasalnya, sang Perdana Menteri ingin pejuang Hamas segera dibasmi. Dirinya bahkan terus mengobarkan serangan yang lebih gila untuk menyakiti warga Palestina. Padahal tindakan ini juga membahayakan rakyat Israel yang ditawan di jalur Gaza. Enggak heran rakyat Israel mendesak Netanyahu untuk segera berhenti menyerang Gaza. Sebab peperangan tanpa henti justru berbahaya bagi kedua belah pihak. Kami, keluarga para sandera, dengan tegas menuntut, hentikan peperangan dan penghilangan sandera sekarang. Kembalikanlah mereka terlebih dahulu. Tuntut forum yang mewakili para tawanan Israel dan keluarganya. Warga Israel juga memprotes tindakan Netanyahu yang dianggap pelin-pelan. Sebab politisi 77 tahun ini berani mencopot Ronen Bar dari kursi kepemimpinan Shin Bet. Netanyahu kemudian menunjuk Eli Sharfit sebagai pengganti Bar. Alasannya karena Sharfit dinilai lebih punya kapabilitas dalam menangani serangan Hamas. Namun Netanyahu tiba-tiba membatalkan pengangkatan Sharfit. Pasalnya, Donald Trump mendesak sang Perdana Menteri mencopot eks-komandan AL Israel tersebut. Enggak heran keputusan ini membuat rakyat Israel marah bukan main. Sebab mereka menuding Netanyahu mudah sekali dipengaruhi oleh Trump. Dihadapkan ancaman serangan Houthi dan Hizbullah. Israel semakin terguncang karena berpotensi diserang habis-habisan oleh kelompok Houthi. Milisi asal Yaman ini marah besar melihat kejahatan negeri susu di tanah Palestina. Apalagi otoritas Benyamin Netanyahu terus bertingkah dengan melanggar gencatan senjata. Kami mengutuk dimulainya kembali agresi musuh Zionis terhadap jalur Gaza. Rakyat Palestina tidak sendirian. Yaman akan melanjutkan dukungan dan bantuannya dengan meningkatkan langkah-langkah konfrontasi. Tulis pernyataan resmi Houthi. Sebelumnya, serangan kelompok perlawanan ini sempat membuat rakyat Israel panik berhamburan. Bahkan sirene keamanan terus melengking di kawasan Yerusalem dan Tel Aviv. Bagaimana tidak, perisai Iron Dome mereka berhasil ditembus oleh Houthi. Alhasil, dua penduduk negeri Zionis mengalami luka serius saat berusaha melarikan diri. Rupanya, Houthi menghujani bandara internasional terbesar Israel, yakni Ben Gurion. Gak tanggung-tanggung, milisi Yaman ini melepas 2 rudal balistik hipersonic sekaligus. Selain itu, Israel juga harus bersiap menghadang amarah Hizbullah. Kelompok perlawanan Lebanon ini gak terima dengan gempuran negeri susu terhadap ibu kota Beirut. Pasalnya, negara mayoritas Yahudi tersebut sempat melayangkan serangan lewat jalur udara. Akibatnya, 4 orang harus meregang nyawa dan 7 lainnya terluka parah. Selain itu, sejumlah bangunan juga porak-poranda akibat kebengisan Israel. Alhasil, Ali Amar selaku legislator Hizbullah mengaku siap membalaskan dendam. Mari kita perjelas, Hizbullah tidak menginginkan perang. Namun, jika Israel terus memaksakan perang, maka kami dalam keadaan siaga tinggi siap mencegah segala bentuk agresi, ungkap Amar. Sepatu Adidas Predator Club sangat cocok diberikan untuk hadiah sang buah hati. Apalagi di bulan ini kamu bisa dapatkan diskon 10% dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan karma buruk yang menimpa Israel akibat ulahnya sendiri. Bagaimana pendapatmu? Akankah negeri Zionis semakin hancur diserang satu dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.